Ayo belajar fisika. Yang baca kok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam channel YouTube saya. Kita akan melanjutkan terkait pembahasan TKA Fisika ya teman-teman ya. Ini menyambung video saya sebelumnya. Kita mulai dari soal nomor 27 ya teman-teman pada pertemuan kali ini. Oke, langsung saja teman-teman ya. Perhatikan informasi berikut untuk menjawab soal nomor 27 dan nomor 28. Saat konser musik berlangsung di sebuah studio, suara yang dihasilkan terdengar cukup keras. Di luar studio, panitia konser khawatir dengan tingkat kebisingan. Ya. Peraturan daerah menetapkan bahwa tingkat kebisingan untuk kegiatan yang berlangsung lebih dari 4 jam tidak boleh melebihi 85 dB ya. Nah, tidak boleh melebihi 85 dB agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Panitia menggunakan sound level meter untuk mendapatkan hasil pengukuran intensitas bunyi rata-rata saat grup bermain musik dengan kekuatan penuh ya 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, sifat gelombang bunyi yang menjelaskan alasan kekhawatiran panitia konser terhadap kebisingan adalah: A. Bunyi dari konser bisa terdengar hingga jauh karena merambat melalui udara sebagai mediumnya. Nah, ini pilihan ganda ya teman-teman ya. Kita analisa satu persatu. Kalau yang A ini benar ya. Bunyi dari konser bisa terdengar hingga jauh karena merambat melalui udara. Nah, kita harus tahu ya. Salah satu medium yang paling bagus ya untuk bunyi itu adalah merambat melalui udara, teman-teman. Nah, melalui udara. Dan yang B, bunyi tidak menyebar ke segala arah sehingga tidak akan mempengaruhi area luar studio. Nah, ini salah ya. Oke, mungkin kita jelaskan ya. Yang B itu salah. Nah, kenapa dia salah? Alasannya ya. Saya tambahkan alasannya teman-teman. Karena gini ya. Dalam fisika, bunyi itu salah satu dari ya bentuk gelombang ya. Bunyi itu merambat ya. Nah, merambat sebagai salah satu gelombang longitudinal teman-teman ya, sebagai gelombang ya longitudinal. Nah, dan dapat menyebar ke segala arah dari sumbernya. Karena ini sifat gelombang longitudinal ya. Dia dapat merambat nah ke segala arah, merambat ke segala arah ya teman-teman ya. Bergantung pada hambatan ya. Nah, bergantung pada hambatan nah, atau lingkungannya teman-teman, atau lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pernyataan yang B ya, ini kita harus tahu ya. Jadi bunyi itu sebagai salah satu gelombang longitudinal ya teman-teman. Kuncinya adalah dia dapat merambat ke segala arah bergantung pada hambatan atau lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa yang B salah? Kalau yang B kan dibilangnya bunyi tidak menyebar ke segala arah sehingga tidak akan mempengaruhi area di luar studio. Jadi salah ya teman-teman ya.
Yang C, bunyi akan terpantul kembali ke dalam studio dan menyebabkan gema di dalam ruangan. Nah, ini salah juga ya. Nah, yang C kenapa dia salah? Saya jelaskanlah alasannya teman-teman. Ya, pantulan bunyi itu biasanya memang terjadi ya. Bunyi memang sifatnya salah satunya adalah memantul teman-teman. Ya, tetapi dalam hal ini dia hanya terjadi ya, terjadi di dalam ruangan ya. Oleh karena itu, katanya di sini kan dijelaskan menyebutkan gema di dalam ruangan ya teman-teman ya. Gema itu kan bergetar teman-teman. Nah, karena dia menyebabkan gema di dalam ruangan, gema ini tidak menjelaskan kekhawatiran bisingan di luar studio. Karena permasalahannya di sini adalah katanya menjelaskan alasan kekhawatiran panitia konser ya. Nah, yang itu salah kenapa? Karena gema atau getarannya teman-teman ya. Getaran ruangan yang disebabkan oleh bunyi. Nah, oleh bunyi ya, kita buatlah ini bunyi yang memantul ya teman-teman ya. Oleh bunyi yang memantul. Nah, ini tidak ya menyebabkan kebisingan. Nah, kebisingan. Padahal secara ininya benar ya teman-teman ya. Bunyi itu memang terpantul kembali ke dalam studio. Ya, cuman studio yang bergema itu tidak menyebabkan kebisingan. Nah, sehingga ini salah ya. Yang D, bunyi tidak bisa merambat di ruang kedap suara sehingga tidak keluar dari studio. Ini juga salah ya, yang D ya. Yang D ini salah juga. Kenapa salah? Karena gini teman-teman, ruang kedap suara itu fungsinya adalah mengurangi pantulan dan kebocoran bunyi ya. Terus tahu ya. Nah, ruang kedap suara itu berfungsi apa? Berfungsi untuk mengurangi ya pantulan. Nah, mengurangi pantulan bunyi ya teman-teman ya. Atau ya kebocoran bunyi. Nah, dan kebocoran bunyi agar apa? Agar tidak merembes ke mana-mana. Nah, ya. Tapi harus kita ketahui, tetapi ya bukan berarti juga saya jelaskan di sini, tapi bukan berarti ya teman-teman ya, bunyi tidak bisa merambat sama sekali. Nah, dia gini teman-teman, selagi ada rongga udara di dalam ruangan itu ya, itu maka bunyi masih bisa merambat. Nah, makanya ruang kedap suara bukan berfungsi untuk mengurangi kebisingan ya, tetapi atau menahan bunyi supaya tidak merambat ya. Itu salah. Ruang kedap suara hanya berfungsi untuk mengurangi pantulan bunyi dan kebocoran bunyi ya. Nah, tapi bunyi tetap masih bisa merambat ya teman-teman ya. Nah, pada stimulus soal tadi, kita lihat ya, tidak dijelaskan bahwa studio merupakan ya ruang kedap suara. Ya, makanya ini salah ya teman-teman, yang D ya. Yang E, bunyi dengan frekuensi tinggi otomatis akan terdengar lebih keras daripada frekuensi rendah. Nah, ini ya. Ini juga salah. Ingat ya teman-teman ya, yang harus kita garis bawahi,
Ya, ini salah. Frekuensi, nah frekuensi pada bunyi ya teman-teman ya. Frekuensi ya, apalagi khususnya frekuensi tinggi teman-teman. Nah, tidak menentukan ya, atau enggak frekuensi aja lah saya ininya. Frekuensi itu tidak menentukan. Nah, menentukan tinggi ya atau rendahnya bunyi ya teman-teman ya. Nah, tapi siapa yang menentukan? Nah, tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan oleh taraf intensitas bunyi ya teman-teman ya. Jadi bedakan ya. Frekuensi bukan menentukan tinggi rendah nada bunyi ya. Tapi yang menentukan tinggi rendahnya bunyi adalah taraf intensitas bunyi. Ya, intensitas itu kan sama kayak kekuatan bunyi ya teman-teman ya. Oke ya, itu soal nomor 27. Next, kita lanjut. Nah, nomor 8 dengan narasi stimulus yang sama ya teman-teman ya. Panitia konser perlu membuat keputusan katanya. Apakah volume gladi bersih grup musik aman dan sesuai peraturan berdasarkan data pengukuran tingkat kebisingan oleh panitia? Tentukan benar atau salah untuk setiap kesimpulan berikut. Nah, kita diminta memeriksanya ya teman-teman ya. Pertama, tingkat intensitas bunyi yang dihasilkan oleh grup musik di dalam studio adalah 80 ya desibel ya atau dB ya. Nah, ini kita buktikan dulu. Berarti ini yang pertama itu pernyataan pertama ya. Kita cari apa teman-teman? Taraf ya intensitas bunyi ya. Katanya 80 dB teman-teman. Nah, kita buktikan dulu. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwasanya taraf intensitas bunyi itu ya bisa kita cari dengan menggunakan persamaan 10 log ya teman-teman ya. Intensitas bunyi yang dihasilkan sumber per intensitas bunyi di udara ya teman-teman. I0 ya. Nah, maka ini 10 log. Nah, 10 log. Tadi kan di data bahwasanya dikatakan intensitas bunyi sumber itu adalah 10 pangkat min 4 ya teman-teman. Ini 10 pangkat min 4 per, kalau I0 itu biasanya tetapannya 10 pangkat min 12 ya. Weber per meter kuadrat teman-teman. Ini berarti ini min 12. Nah, ini dia teman-teman ya. K dapat kita cari dengan 10 log. Nah, min 4 kurang 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 12. Ini kan pangkatnya kita kurang. Min 4 kurang min 12 itu sama dengan 10 pangkat 8 ya teman-teman ya. Nah, ini sama dengan 8 kali 10 ya, log 10. Ini sifat logaritma ya. Log 10 kan 1, berarti ini 80 desibel. Ya, ini benar ya teman-teman ya. Berarti benar ya pernyataan pertama. Ya. Kemudian pernyataan kedua, tingkat kebisingan grup musik telah melalui ambang batas aman yang ditetapkan oleh Perda ya. Nah, di sini ya dia tidak boleh melebihi 85 ya dB ya. Katanya tingkat kebisingan grup musik telah melampaui. Nah, kalau melampaui kan ini melewati ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat tadi kita kan dapat TI-nya ya 80 dB, sementara berdasarkan aturan Perda hanya boleh 85 dB. Artinya kan 80 dB lebih kecil teman-teman daripada 85 dB. Berarti ini kan tidak melampaui. Kalau di sini kan melampaui, berarti ini salah ya.
Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, untuk mematuhi peraturan, grup musik harus mengurangi intensitas bunyi ya yang dihasilkan hingga batas maksimum 10 pangkat min 4,5 ya teman-teman ya. Ya, min 4,5. Yang dihasilkan katanya batas maksimumnya ini ya teman-teman. Nah, di sini tadi kan diminta di soal hanya boleh 10 pangkat min 4 ya. Nah, karena di sini tadi kan diminta 10 pangkat min 4 oleh ini, sementara yang dihasilkan itu adalah 10 pangkat min 5. Ini kan udah melebihi teman-teman ya. Nah, sehingga ini salah ya. Ini salah teman-teman. Melebihi batas maksimum ya. Dia bukan, batas maksimumnya bukan segini tapi min. Tapi kalau seandainya didapatnya 10 pangkat min 4 berarti ini benar ya teman-teman ya. Ya. Ini katanya tadi 10 pangkat min 4,5 kan, kita tinggal membandingkan 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 4,5. Ini lebih kecil ya. Ini kan sudah melewati batas teman-teman. Oke, next soal nomor 29 ya. Nah, ini sebuah tim peneliti merancang balon udara tanpa awak untuk mengukur efisiensi panel surya di ketinggian berbeda. Balon tersebut mengembang menggunakan gas helium dan dilengkapi sensor suhu, tekanan, dan volume. Balon udara ini bersifat tertutup sehingga jumlah gas helium di dalamnya tetap. Perubahan tekanan dan suhu terjadi akibat perubahan ketinggian, tetapi volume dan tekanan dalam balon tetap dapat diukur. Data dikumpulkan seperti tabel. Ya, ini ada 4 titik ya teman-teman ya. Tekanannya ada 1 atm, 0,5, 0,25, dan 0,5. Volumenya beda-beda juga ya. Begitupun suhunya teman-teman. Nah, nomor 29 pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas tentukan setuju atau tidak setuju pernyataan berikut. Berdasarkan data titik P dan Q ya. Nah, nanti kita membandingkan P dan Q ya teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa tekanan gas sebanding dengan volume suhu konstan sesuai dengan hukum Boyle ya. Nah, baik P dan Q ya, kita harus tahu berarti hukum Boyle teman-teman ya. Ini gas ideal ya. Hukum Boyle itu menyatakan tentang bahwasanya ya, hubungan tekanan dengan volume teman-teman. Ya, hubungan tekanan dengan volume, di mana tekanan kali volume itu adalah konstan teman-teman. Ya, dihukum Boyle ya. Nah, di sini di persoalan ini, waduh, kepencet pula deh. Di persoalan ini ya teman-teman ya, tadi ada gangguan teknis sedikit. Di persoalan ini kan dibilangnya titik P dan Q. Kita tinggal lihat satu-satu teman-teman. Ya, kita lihat titik P. Titik P itu tadi kan tekanannya adalah 1 atm ya. 1 atm atmosfer. Volumenya itu adalah 2 teman-teman. Ya. 2 liter. Ya. Kemudian titik Q P2 ya. Kita coba anggap P2 itu adalah 0,5 atm ya teman-teman ya. Volumenya itu 4 liter. Nah, ini kita tinggal ini kan V ya. Kita kali teman-teman ya. 1 kali 2 liter. Berarti ini 2 ya teman-teman ya. Nah, dan 2 ya. Yang di titik Q, V kali V ya, itu kan sama dengan 0,5 ya,
dikali dengan 4 ya teman-teman, sama 2 ya. Ini menyatakan bahwasanya ya P sama dengan Q teman-teman. Ya, jadi data di titik P dapat disimpulkan bahwa tekanan gas sebanding dengan volume saat konstan ya. Nah, ini sebanding nih teman-teman ya. Nah, berarti ini setuju ya. Nah, ini setuju. Kalau mau kita ini kan, kita bisa lihat dengan langsung ya. Titik P, titik Q. Berarti kan tinggal gini aja teman-teman. Kita bandingkan ini PP, ini PQ, VQ. Kita bandingkan aja. Berarti kan sama 1 kali 2, 0,5 ya, kali 4. Sama-sama 2 ya teman-teman ya. Maka dianggap dia sama. Nah, yang kedua, perbandingan titik Q dan R menunjukkan bahwa ketika suhu gas menurun pada volume tetap, maka tekanannya juga menurun sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Nah, kita harus tahu ya, hukum Gay-Lussac itu, ini masih seputar tekanan ya teman-teman ya. Gay-Lussac itu dia menyatakan tentang tekanan berbanding terbalik ya. Tekanan ya, kemudian terbalik sih, tekanan itu sebanding dengan suhu mutlak ya di saat volume tetap. Jadi V per T di saat volumenya tetap ya teman-teman ya, volume tetap. Nah, kita lihat katanya perbandingan titik Q dan R menunjukkan bahwa ketika suhu gas menurun pada volume tetap, maka tekanan juga menurun sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Nah, kita buktikan ya teman-teman. Kita lihat titik Q ya. Titik Q mana titik Q? Berarti kan tekanan per suhu ya teman-teman ya. Nah, titik Q tekanannya adalah 0, ini PQ ya, 0,5 atm. Per suhunya itu adalah 300 ya. Nah, 300 Kelvin. Nah, ini kalau kan dibagikan hasilnya adalah 0,00167 ya teman-teman ya. Nah, itu di titik Q ya. Sementara dilihat di titik R, berarti kan PR per T ya, TR ya. Nah, tekanan di R itu adalah 0,25 ya, per suhunya itu 150 ya teman-teman. Maka ini didapatkan 0,00167 ya. Nah, berarti ini sebanding ya teman-teman ya. Sesuai ini, perbandingan titik Q dan R menunjukkan bahwa ketika suhu gas menurun pada volume tetap, maka tekanannya juga menurun. Ya, ingat suhu gas menurun. Dari mana suhu gas menurun? Q ke R itu suhunya dari 300 ya ke 150. Nah, tekanannya juga menurun katanya. Mana yang tekanannya menurun? Yaitu adalah 0,5 atm menurun ke 0,25 atm. Maka ini jawabannya setuju ya teman-teman. Gitu ya. Kemudian perbandingan titik P dan R dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa tekanan suatu gas berbanding lurus dengan hasil kali antara volume dan suhu ya. Ini tidak setuju ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini menyangkut tentang hukum Gay-Lussac ya. Nah,
di saat volume, ya, kan katanya sebanding dengan hasil kali volume dan suhu. Coba kita lihat teman-teman. Nah, volume tadi kan ada di narasi soal kan, dibilangnya volume itu kita dapatkan dari ini ya teman-teman ya, dari gambar ini kan ada nih, jadikan ke mililiter aja teman-teman kalau mau, ya, 2 liter ke mililiter kan ini ya teman-teman ya, 1000 ya. Nah kita lihat, kita uji aja lah. Katanya kan perbandingan titik P dan R dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa tekanan suatu gas berbanding lurus dengan hasil volume kali, ya, coba berbanding lurus kan ini sama ya teman-teman ya, V kali T katanya. Ya coba kita ini kan, jadi kan tekanan dapatnya dia kan diambil titik P ya, buat titik P ya. Nah ini PP, tekanan di P tadi 1 atm ya teman-teman ya. 1 atm itu kalau jadikan Pascal jadi 10⁵ Pascal. Kita coba aja lah ya, kita rubah misalkan ini 1 kali 10⁵ Pascal. Kalau mau kita jadikan Pascal, coba kita kalikan teman-teman, benar nggak? Volume di titik P ya itu adalah 2 ya. Nah volume kan 2 liter, kita jadikan ke mili kan 2 kali 10⁻³ ya teman-teman ya. Oke, ini 2 kali 10⁻³ Kenapa dirubah ke mili? Kita kan dihadapkan dengan bilangan berpangkat teman-teman ya, dikali 300. Nah ini jadinya kan 0,6 teman-teman ya, sementara ini 1. Nah ini membuktikan bahwa ini salah ya, tidak setuju. Itu ya teman-teman ya, tidak setuju. Kenapa? Karena tidak sebanding, yang tekanannya 1 Pascal, hasil perkalian VT 0,6. Berarti ini kita tidak setuju ya. Nah, itu teman-teman. Oke, next. Soal 30. Sebuah tim peneliti merancang balon, ini naskahnya masih sama ya teman-teman ya. Kita lihat konsepnya aja langsung teman-teman. Perhatikan pernyataan berikut. Ini pilihan ganda ya. Perubahan energi dalam sebesar 0. Kemudian yang kedua, selama berlangsung proses volumenya tetap. Yang ketiga, kenaikan suhu gas sebanding dengan perubahan energi dalam ya. Yang keempat, panas yang diberikan pada sistem digunakan untuk menaikkan energi dalam. Kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan seluruhnya untuk melakukan usaha luar. Nah, pertanyaannya, apabila gas helium mengalami proses QR, ya, QR berarti ini kuncinya adalah dia mengalami, ya, kita baca dulu ya teman-teman ya, QR. Pertama, apa yang terjadi? Penurunan tekanan teman-teman ya, penurunan tekanan. Kemudian yang kedua, penurunan suhu ya. Yang ketiga, volumenya sama teman-teman, volume sama. Nah, apa yang akan terjadi dari 3 kondisi ini? Nah, ini yang akan kita analisis dari 5 pernyataan ini teman-teman ya. Kita lihat pertama katanya, kita lihat ya, perubahan energi dalam ya, perubahan energi dalam adalah sebesar 0. Nah, di sini ingat ya, kata kuncinya adalah volume sama atau tetap. Dalam gas ideal, volume tetap itu berarti nama prosesnya adalah
Nah, isovolume ya atau isokorik. Nah, ada yang bilang isovolume, ada yang bilang isokorik ya teman-teman ya. Kenapa? Yaitu volumenya tetap. Nah, kita harus tahu pada proses ini ya, jika kalor diberikan, nah, jika kalor diberikan, harus tahu ya teman-teman ya, diberikan, nah, suhu naik ya. Nah, jika kalor diberikan pasti suhu naik. Nah, kalau suhu naik, yang terjadi apa? Sehingga energi dalam ikut naik ya, atau tidak sama dengan nol ya. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Perubahan energi dalam nol katanya. Itu salah. Salah ya. Nah, berarti yang ada satunya jelas salah ya teman-teman. Salah. Kemudian yang kedua, selama berlangsung proses volumenya tetap ya. Ini benar ya. Kenapa? Karena prosesnya itu adalah isokorik atau isovolume ya. Dia ada macam-macam ya. Ada isotermik atau isotermal, itu berarti suhu yang tetap teman-teman ya. Ada isobarik, itu berarti tekanan yang tetap. Jadi ada 3 ya jenisnya ya. Dalam gas ideal itu, ini kebetulan kita ketemu dengan isokorik. Kemudian yang ketiga, kenaikan suhu gas ya sebanding dengan perubahan energi dalam. Ya, kenaikan suhu gas sebanding dengan perubahan energi dalam. Nah, ini harus tahu ya. Dalam proses isokorik, nah, itu persamaan ini adalah kenaikan energi dalam itu sama dengan 3/2 ya teman-teman ya. N R delta T ya. Nah, ini dia ya. Perubahan energi dalam sebanding dengan kenaikan suhu ya teman-teman ya. Berarti ini benar ya. Nah, itu harus jelas ya teman-teman konsepnya ya. Kemudian yang keempat, panas yang diberikan pada sistem digunakan untuk menaikkan energi dalam. Ya, namanya sebanding, berarti kalau panas kalornya makin besar, suhunya kan makin naik teman-teman. Maka energinya juga akan naik ya. Yang kelima, kalor yang masuk ke dalam sistem digunakan untuk melakukan usaha luar ya. Nah, yang harus kita ingat dalam proses isokorik, nah ya, isokorik itu tidak ada ya, tidak ada usaha luar. Nah, teman-teman ya, atau W-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena ya, karena tidak terjadi ya perubahan volume ya. Nah, karena tidak terjadi perubahan volume. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi hanya perubahan ya. Saya buat di sini yang terjadi hanya perubahan energi. Itu ya teman-teman ya, sehingga tidak ada usaha luar. Berarti yang nomor 5 salah. Berarti jawabannya benar adalah 2, 3, dan 4. D ya teman-teman ya. Yang D. Nah, soal nomor 31. Jika diasumsikan proses berjalan melingkar dari PQRS dan kembali ke P membentuk siklus tertutup, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan proses tersebut? Ya. Jadi di sini katanya dari P ke Q, kemudian dari R, Q ke R ke S,
kemudian SKP lagi dalam siklus tertutup. Nah, ya, proses PQ menghasilkan usaha lebih 104 sebesar, ya positif ya, apa lebih ya, sebesar 140 Joule. Nah, ini kita buktikan ya teman-teman ya. Dalam persamaan gas ideal, ini harus tahu ya, persamaan gas ideal itu teman-teman VV ya, VV nRT teman-teman ya, VV nRT. Nah, N itu adalah jumlah molnya ya, saya bukan sini, N adalah jumlah mol ya. Kemudian tekanan P itu adalah tekanan ya, tekanan siapa? Tekanan gas ideal ya teman-teman ya. Kemudian V itu adalah volume ya, T itu adalah suhu ya teman-teman ya. Ini satuannya mol ya. Ini tekanan Pascal ya, atau ATM boleh juga, atau ada juga yang pakai ATM ya teman-teman. Kemudian volume meter pangkat 3. Kemudian suhu adalah Kelvin ya kalau di ini ya, suhunya Kelvin, atau kalau dalam derajat Celcius berarti kita tinggal tambah suhu derajat Celcius ditambah 273 Kelvin ya. Nah, kemudian R itu, nah R ini adalah konstanta gas ya teman-teman ya, konstanta gas universal. Nah, berapa nilainya? Nilainya itu kalau dalam joule per mol ya, dia ada dua teman-teman, 8,314 joule per mol Kelvin, atau kalau dalam satuan lain dia bisa juga dalam liter ya, 0,0821 liter ya, ATM atmosfer ya. Nah, per mol Kelvin. Ini boleh dipilih salah satu ya teman-teman ya, tergantung ini nanti. Nah, kita lanjut. Proses PKQ menghasilkan usaha sebesar 140 Joule ya. Nah, dilihat di sini PKQ, mana PKQ ya. Kita harus tahu dulu teman-teman, proses PKQ itu terjadi proses isotermal ya, isotermal atau suhu tetap ya. Nah, itu 300 Kelvin. Makanya kita cari dulu molnya teman-teman ya. Berarti untuk cari mol, N sama dengan VV per RT ya. Tinggal kita masukkan teman-teman di titik P ya. Nah, titik P itu tekanannya 1 Pascal ya. Nah, proses PKQ itu berarti tekanan yang berlaku adalah tekanan di P dulu ya teman-teman ya. Itu adalah 1, kita ini kan ya bisa ya, jadikan ke Pascal kan, 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, kali volumenya kan 2 liter, dijadikan ke ini teman-teman, meter aja ya, meter. Nah, meter pangkat 3, karena dirubahnya ke meter kubik teman-teman. Nah, tekanan atmosfernya kita pakai yang 8,314 ya. Orang umumnya pakai ini teman-teman, Joule per mol Kelvin.
Nah, untuk suhu itu yang berlaku adalah 300 Kelvin ya. Nah, di sini kita dapat menentukan berapa nilai N-nya. 1,1 ini setelah dikalkulasikan ya teman-teman ya. Ini dapatnya adalah 0,081 ya. Mol. Nah, sementara yang ditanya adalah menentukan usaha ya. Nah, usaha dari mana? Dari P ke Q. Ya, P ke Q berarti W PQ ya teman-teman ya. Nah, usaha dalam proses isotermal, nah ini ingat ya. Dalam proses isotermal, usaha itu bisa kalian cari menggunakan nRT ya. Ada lonnya teman-teman. Lon. Nah, karena ini ya prosesnya itu adalah V ke Q. Ini kan P ke Q ya teman-teman ya prosesnya. Nah, kita lihat lagi P ke Q, maka itu ln volume Q per volume P. Kenapa volume Q di atas? Nah, inilah volume yang besar ya teman-teman ya. Volume yang besar ditaruh di atas. Nah, maka ini kita lanjutkan. N-nya tadi udah dapat ya teman-teman ya, 0,081 mol ya. R-nya itu 8,314 ya. Kita kali dengan suhunya 300. Nah, ln volumenya teman-teman itu kan 4/2 ya. Berarti kan setelah kita kalkulasikan 202 ya kali ln 2 ya teman-teman ya. Nah, ini mungkin bisa kalian cari nilainya ln 2 itu berapa. Itu sehingga kita kalikan 202 kali nilai ln 2 itu adalah 140,016 Joule ya. Nah, itu untuk usaha yang dilakukan oleh dari titik P ke Q ya. Nah, ini untuk sekedar pemberitahuan ln 2 itu setara dengan 0,69 ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita kalikan sehingga dapatnya 140, ya. Nah, berarti dari hasil yang kita dapatkan, nah ini kan 140,016 nih teman-teman ya. Kalau kita pakai aturan pembulatan kan ini sama dengan 140 Joule ya. Nah, berarti ini benar ya teman-teman ya. Ini dianggap benar ya. Data yang kedua, selama proses QR energi dalam bertambah 151,5 Joule ya. QR. Nah, kita harus tahu QKR ini prosesnya apa. QKR kita lihat itu volumenya tetap ya. Berarti ini QKR ini terjadi proses isovolume atau isokorik ya. Nah, di sini berarti katanya kan perubahan energinya ya, energinya bertambah, berarti kan delta U nya teman-teman. Dalam proses isovolume isokorik, delta U itu ya itu sama dengan 3/2 N RT ya. Nah, kan udah ini. Berarti karena ini dia QKR mengalami perubahan suhu ya. QKR itu berarti dia memiliki delta T-nya. QR ya, berarti ini delta U sama dengan 3/2 NR delta T QR ya teman-teman. Nah, berarti kita tinggal masukkan 3/2 ya. Molnya tadi kan udah dapat 0,081. R-nya kan 8,314 ya teman-teman ya. Perubahan suhunya lagi, perubahan suhunya berarti TQ ya. TQ kurang TR ya teman-teman ya. Berarti ini kan 150. TQ-nya kan tadi 150 ya.
TR-nya 300 teman-teman. Ini kurang 300. Berarti ini minus ya. Jadi penurunan ini ya teman-teman ya. Berkurang ya. Nah, berkurang ya karena minus. Ini kalau kita kalkulasikan dapatnya berapa teman-teman? 151,5 Joule ya. Nah, jadi pernyataan bahwa selama proses energi dalam bertambah sebesar 151 itu adalah salah ya. Kenapa salah? Karena dia mengalami penurunan energi atau berkurang, teman-teman ya, bukan bertambah. Sini dibilangnya adalah bertambah. Ini salah ya. Kemudian proses RKS teman-teman. Proses RKS memiliki usaha sebesar 70 Joule karena gas dikompresi secara isotermal. RKS ya. Kita lihat lagi ya. Saya sambung sini teman-teman. RKS itu prosesnya adalah isotermal ya, dimana suhunya tetap teman-teman ya, suhunya tetap. Nah, dalam proses isotermal kan udah tahu tadi kan energi itu ini RS ya teman-teman. nRT lon ya, volume yang ini ya teman-teman ya, volume yang besar, berarti R-nya berapa? Volume R 4 ya, S itu 2 ya teman-teman ya, 4 ya, volumenya 4, R itu ini ya teman-teman 2. Berarti di sini ya. Jadi kalau untuk menentukan volume ini kan pakai lon ya. Volume siapa yang di atas? Kita lihat lagi di tabel ya teman-teman. Ya. Tadi yang sebelumnya kan Q, V ke Q adalah volume Q yang di atas. Ya kan teman-teman? Nah, sementara R dan S ini volume siapa yang kita taruh di atas? Nah, kita harus ini ya teman-teman ya. Kita lihat untuk RKS ya, itu kan dia mengalami proses suhu yang tetap, sementara tekanan itu ya naik ya teman-teman ya, naik. Nah, jadi suhu volume yang kita pakai ya, itu kita lihat dari tekanannya teman-teman. Berarti di sini karena RKS itu kan tekanannya itu 0,25 naik ke ini ya 0,50 ya teman-teman ya. Maka di sini kalau P ke Q kan mengalami penurunan ya teman-teman. Makanya yang diambil kebalikannya. Nah, di sini 2/4 volumenya ya. Ini ln V, volume si ini ya, R ya teman-teman ya, sorry yang S ya, per volume R. Nah, ini kalau bingung nanti coba kaji lagi di bagian gas ideal ya teman-teman. Nah, kalau bingung. Nah, nRT, N itu kan tadi udah dapat 0,081 ya, kali 8,314 ya. Nah, kali ln, berarti kan 2/4 ya teman-teman. Maka usaha yang bekerja dari R ke S itu kan 0,8 kita kalikan ya, 101 kali ln ya setengah ya, atau 0,5. Nah, kita harus tahu ln 0,5 itu berapa. Nah, atau enggak kita pakai secara teori matematikanya ya. Nah, untuk terkait logaritma itu mungkin kalian akan belajar nanti di ini ya teman-teman ya. Nah, kita harus tahu
ln tadi kan ln setengah itu kebalikan dari ya, ln setengah itu kebalikan dari ln 2. Kalau ln 2 tadi kan 0,69 ya, maka ln setengah min 0,69 gitu teman-teman. Ya, ini di pelajaran logaritma ya teman-teman ya. Maka ini 101 ya dikali min 0,69. Nah, ini dapatkan minus 70 ya joule. Nah, jadi ini ya pernyataan bahwa proses memiliki sekitar plus ya, sementara kita dapatnya minus. Berarti ini salah. Kan ini minta plus ya teman-teman ya. Nah, dan usaha total yang bekerja yang dilakukan satu siklus adalah 210 joule. Ini kan tinggal tambahkan teman-teman. Ya. Maka WP sampai kembali ke P lagi kan. Nah, kita tambahkan aja. WPQ tambah WQR ya teman-teman ya. Tambah WRS tambah WSP. Nah, WSKP ya, SKP dia kan ini dalam siklus tertutup ya. Nah, kita lihat SKP dia ini ya, tidak ada yang terjadi perubahan energi, ada usaha luar, ada yang tidak usaha luar. Gini, tadi kan dibilang bahwasanya yang mengalami ya volume proses isokorik maka dia ini ya teman-teman ya, nol ya usahanya ya. Kita lihat QKR ya, volumenya tetap kan teman-teman, maka dia usahanya nol ya. Maka WQR itu nol teman-teman. Kenapa? Karena dia isokorik atau volume tetap ya. Ini harus tahu teman-teman. Begitupun yang yang ini ya, yang SP ya. Berarti ini kita tahu ya, ini dapatnya berapa tadi? 140 ya teman-teman. Nah, tambah WRS kita dapatnya minus ya 70 teman-teman. Tambah WSP itu dia 0 juga. Kenapa? Karena sama, prosesnya adalah isokorik ya. Nah, sehingga ini dapatkan adalah minus 70 joule. Jadi satu siklus itu bukan 210 ya teman-teman ya, tapi adalah 70 joule. Ini salah juga ya. Nah, pernyataan yang kedua, yang terakhir, proses SP merupakan pemanasan yang menyebabkan energi bertambah sebesar ya 151,5. Nah, ini kita buktikan lagi ya. SKP. SKP mana SKP itu prosesnya adalah volume ya. Nah, yang terakhir SP KP ini juga isokorik ya. Itu volume tetap. Nah, itu isovolume sama ya teman-teman ya. Maka kita pakai persamaan apa? Delta USP kan perubahan energi ya teman-teman. 3/2 NR delta T SP ya. Nah, delta T SP. Nah, berarti ini kan 3/2. N-nya molnya tadi kan 0,081 teman-teman ya. Nah, R-nya 8,314. Delta T SP ya. SKP kita lihat delta T-nya teman-teman ya, perubahan suhunya. SKP itu naik ya. Nah, SKP itu
naik. Nah, tapi dalam perubahan suhu kan yang terkecil dikurang yang terendah ya teman-teman ya. Nah, tapi ini kita lihat SKP ya. Tapi ini kan SKP berarti ini TS kurang TP teman-teman. Ya, berarti 3/2. Nah, kali 0,081 8,314 TS kan 150 kurang 300 ya teman-teman ya. Oke, ini dapat jawabannya minus 151,5 Joule ya. Nah, ini seharusnya bukan bertambah tapi berkurang ya teman-teman ya. Jadi kenapa? Karena dia prosesnya dari SKP ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu apakah ini benar. Dari SKP ini kan volume tetap. Kalau tekanannya gimana teman-teman? SKP, oh iya, ini tekanannya naik ya. Nah, berarti kalau tekanannya naik, harusnya suhunya ini bukan ini ya teman-teman ya. Berarti suhunya suhu P ya dikurang suhu S. Berarti ini 300 kurang 150. Maka ini jadinya plus ya. Maka pernyataan yang terakhir itu adalah benar ya teman-teman ya. Karena tekanannya dari SKP itu S naik dia ke P teman-teman. Sehingga energinya bertambah. Dia energinya naik pasti ya, tekanannya naik energinya pasti bertambah. Makanya dia suhunya dibalik teman-teman. Dari S ke P. Karena kalau kita dari suhu P dikurang S. Karena kalau kita tetap paksakan suhunya adalah suhu S kurang P, maka dia bukan bertambah harusnya. Ya. Sebenarnya jawaban soal pernyataan yang kelima ini tanpa kita hitung pun bisa kita jawab. Kita lihat tekanannya naik enggak? Dari S ke P ini kan 0,5. Ini 1, ini kan naik nih teman-teman. Kalau tekanannya naik otomatis ya terjadi pertambahan energi ya, nggak mungkin pengurangan energi, kan bertambah. Jadi teman-teman ya, mungkin itu aja dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf, mungkin jika ada yang ragu boleh ditonton berulang-ulang ya teman-teman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.